Pemirsa, diduga akibat overkapasitas dan hujan deras, tempat pembuangan akhir Bantar Gebang longsor. Armada banyak yang ketimbun. Tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang longsor dan menimbun armada truk sampah yang tengah mengantri untuk membuang muatan. Alhamdulillah dia masih bisa kedorong. 3 truk sampah tertimbun dan terperosok ke aliran Kali Adem wilayah Sumur Batu. Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. 4 orang dilaporkan tewas tertimbun longsor. Ini armada banyak yang ketimbun. Dan sekitar 15 unit eskavator dikerahkan untuk mengevakuasi timbunan sampah yang longsor. Selain alat berat, sejumlah petugas gabungan juga disiagakan di lokasi kejadian. Hingga saat ini terdapat korban tewas yang berhasil dievakuasi. Sementara petugas gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi terhadap sejumlah korban yang diduga masih tertimbun longsor. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rahmat Hidayat di Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam Rahmat, bagaimana jalannya evakuasi malam hari ini? Apakah seluruh korban telah berhasil evakuasi, Rahmat? Reni, selamat malam. Pemirsa, pasca longsor yang menimpa TPST Bantar Gebang di zona 4, saat ini petugas gabungan pun masih melakukan proses evakuasi sejumlah korban. Sebelumnya sudah ditemukan 3 orang korban tertimpa di runtuhan, yaitu atas nama Eda 25 tahun, Resum 60 tahun, dan Dedi Sutrisno 28 tahun. Kedua korban yang ditemukan merupakan penjaga warung, sedangkan satunya lagi merupakan supir truk yang berasal dari Kabupaten Karawang. Dan terakhir data yang kami dapat, telah ditemukan kembali satu pengemudi atas nama Erwan Supriyadi yang merupakan supir dari suku dinas Jakarta Utara yang ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di reruntuhan sampah yang ada di longsoran sampah yang ada di TPST Bantar Gebang. Hingga saat ini petugas gabungan pun masih melakukan proses evakuasi sejumlah korban yang kemungkinan masih ada di dalam reruntuhan sampah yang ada persis di belakang kami melaporkan ini. Longsornya sampah yang ada di TPST Bantar Gebang ini diduga akibat ada overload sampah, gunungan sampah yang ada di TPS ini. Sejauh ini dari pandangan kami ini setidaknya sekitar 40 meter ketinggian sampah yang ada di TPST Bantar Gebang ini. Demikian, Reni. Berapa total jumlah korban, baik itu korban luka maupun korban tewas yang berhasil evakuasi sampai malam hari ini? Ya, berdasarkan data yang kami dapat sejauh ini sudah ada 4 korban yang ditemukan di sisa runtuhan sampah yang ada di TPST Bantar Gebang ini. Namun demikian, petugas gabungan pun masih melakukan proses evakuasi ataupun proses pencarian di sekitar TPST Bantar Gebang ini. Berdasarkan data yang kami dapat serta informasi yang kami dapat bahwa kemungkinan masih ada sejumlah korban yang tertimbun di reruntuhan longsor ini. Hingga kini pun sedikitnya 15 alat berat dikerahkan di lokasi untuk melakukan proses pencarian. Demikian, Remi. Sampai kapan rencananya evakuasi ini akan dilakukan, Rahmat? Ya, sejauh ini kami pun belum bisa memastikan waktu untuk proses penghentian evakuasi. Namun demikian, personel pun tetap bersiaga di lokasi untuk menjaga kemungkinan adanya korban-korban lain yang ada di lokasi peruntuhan longsor ini. Reni. Baik, Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Kami masih akan terus menunggu update dari Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali.
Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Jemaah umroh asal Yogyakarta dan Solo tertahan di Jeddah, Arab Saudi imbas dari konflik di Timur Tengah. Jemaah yang seharusnya pulang pada Senin 2 Maret terpaksa menunggu keberangkatan selanjutnya. Selain juga semuanya terpending dan dialihkan di hotel transit Jeddah. Inilah video salah seorang jemaah umroh asal Yogyakarta yang menginformasikan bahwa para jemaah tertahan di Jeddah, Arab Saudi. Mereka turut terdampak konflik Timur Tengah yang makin memanas. Rombongan jemaah asal Jogja dan Solo ini seharusnya terbang pada Senin 2 Maret dini hari waktu setempat. Namun penerbangan mengalami penundaan hingga akhirnya dibatalkan dan para jemaah dipindahkan ke hotel. Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh DIY mengaku telah koordinasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi demi keselamatan jemaah umroh asal Indonesia. Informasi bahwa ada jemaah kita yang tertunda penerbangannya karena ada eskalasi ini, cancel dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada tim yang mendampingi, sehingga insya Allah kantor urusan haji ini nanti akan memberikan pendampingan terkait dengan kesulitan-kesulitan dan mencari solusi terkait dengan jemaah yang mengalami kesulitan yang ada di sana. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, sebanyak 58.000 jemaah tertahan di Jeddah. Meski demikian, Kementerian Haji dan Umroh menjamin keselamatan jemaah asal tanah air. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya, imbas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satunya adalah dengan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi tidak memungkinkan. Imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan adalah terkait kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat. Jika memang diberangkatkan, Komisi 8 DPR meminta pemerintah menyiapkan alternatif rute penerbangan untuk keberangkatan atau kepulangan jemaah haji 2026. Tidak mungkin juga jamaah berlama-lama, harus ada alternatif. Umpamanya, mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika, diterbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah Abriga, baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario tersebut, termasuk maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya. Namun jika terpaksa tidak diberangkatkan, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang.